semua, makasih banget udah ngeklik video ini. Setelah sekian lama akun ini nggak aktif, akhirnya aktif lagi dong, yeay. Sekarang Vina pengen bikin konten yang beda dari sebelumnya. Nah, beberapa cerita dari konten ini Vina ambil dari kisah nyata. Untuk kalian, jangan lupa ya ditekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, kali ini Vina bakal ngebahas kisah tragedi Gerbong Maut Bondowoso. Sebelumnya, apakah kalian mengidap klaustrofobia? Seperti ketakutan berlebihan atau rasa yang sangat gak nyaman saat berada di ruangan yang sempit atau kecil? Jika ya, komen di bawah. Oke, lanjut aja ke cerita intinya ya. Gerbong Maut Bondowoso adalah sebuah tragedi memilukan dari sederetan tragedi lainnya di masa lampau. Jiwa-jiwa manusia berjatuhan di atas kebiadaban para penjajah. Peristiwa Gerbong Maut terjadi beberapa bulan setelah agresi militer Belanda I yang berlangsung pada 21 Juni 1947. Waktu itu pertempuran yang terjadi bisa dibilang tidak imbang, karena Belanda datang dengan kekuatan penuh, sementara para warga Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya hanya bisa melawan seadanya. Kala itu di beberapa pertempuran, pasukan Republik kalah. Sebagian dari para pejuang ditahan oleh pihak Belanda. Mereka ditempatkan di beberapa pusat keamanan Belanda, semisal Veiligheidsdienst Marinier Brigade atau yang disingkat FDMB di Jalan Jember, Bondowoso, yang lebih terkenal sebagai tempat penyiksaan para pejuang. Selain FDMB, area tapal kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur juga menjadi wilayah operasi marinir Belanda pada saat itu. Para pejuang yang tertangkap diperlakukan sangat kejam oleh para pasukan Belanda dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Oke, foto-fotonya pun bahkan tersebar di beberapa situs di internet hingga sekarang. Kemudian, beberapa tahanan dari FDMB dan lokasi ini dikirimkan ke penjara Bondowoso. Di sana mereka ditempatkan di sel bersama yang lainnya. Hari itu pada tanggal 23 November 1947, tahanan diberi makan oleh para penjaga penjara sebagaimana biasanya. Kemudian mereka disuruh kembali ke sel. Mirisnya, inilah momen terakhir mereka makan sebelum kejadian naas ini terjadi. Setelah makan, mereka mendapat kabar akan dipindahkan lagi, namun tidak jelas kemana dan kapan waktu pemindahan akan berlangsung. Beberapa tahanan mengemasi barang-barang mereka dan bersiap jika sewaktu-waktu diperintahkan untuk pindah. Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 24 November 1947 pada pukul 5:15 dini hari, para tawanan dikeluarkan dari sel masing-masing. Komandan VDMB, Letnan 2 Marinir J. van den Dorp, memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso dan mengabarkan mereka akan dipindahkan ke Surabaya. Hal itu dilakukan demi kepentingan pemeriksaan dan untuk pencegahan usaha melarikan diri. Pada pukul 5:30 dini hari, para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun tersebut sudah ada tiga gerbong kereta barang yang diperuntukkan khusus untuk mereka. Para tawanan pun langsung digiring masuk gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan untuk makan, minum, atau sekadar buang air. Gerbong-gerbong itu berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng. Nyaris
otomatis tidak ada ventilasi sama sekali di gerbong tersebut karena memang sejatinya diperuntukkan untuk pengiriman barang. Dengan jumlah tahanan 100 orang, tiap gerbong rata-rata itu diisi sekitar 30 sampai 40 orang. Gerbong paling depan bernomor registrasi GR 5769. Gerbong kedua bernomor registrasi GR 4416 dan gerbong yang ketiga bernomor registrasi GR 10152 yang sekarang ada di museum Gerbong Bondowoso. Lalu pada pukul 7.30 pagi, dengan membawa 100 orang pejuang itu, kereta pun berangkat. Saat itu hari masih pagi, udara masih segar, dan para pejuang pun masih bisa bernafas dengan lancar karena jendela gerbong belum lama tertutup dan masih menyisakan udara segar di dalam gerbong tersebut. Walaupun mereka harus berdesak-desakan di dalam gerbong tersebut yang gelap minim cahaya dan tanpa ventilasi itu. Menjelang siang ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi dan malapetaka itu dimulai. Di gerbong pertama dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan sudah mulai tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas. Karbon dioksida dari nafas buang tawanan lain yang harus mereka hirup. Situasi pun sangat menyiksa, nafas terasa sesak, menarik nafas pun terasa sia-sia karena seakan tidak ada lagi oksigen yang dihirup. Mata para tahanan mulai berkunang-kunang, keringat mulai mengucur dan membasahi satu sama lain di tempat yang kecil itu. Terus, korban mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisat pada pukul 11 siang. 3,5 jam sejak kereta mulai berjalan, 6 pahlawan telah gugur. Mereka melihat teman-teman seperjuangannya tumbang. Para tahanan yang masih bertahan mencoba menggedor-gedor pintu gerbong yang pertama yang berada di dekat gerbong para pengawal dari Belanda untuk minta tolong. Namun, pengawal Belanda hanya berkata, "Angin dan air tidak ada, yang ada hanya peluru." Lalu, saat singgah di stasiun Jember, jumlah korban yang tewas telah bertambah menjadi 12 orang. Selama pemberhentian itu, gerbong-gerbong tahanan dijemur di bawah terik matahari sekitar 3 jam. Panas, pengap, susah bernafas, dan harus menerjang para tahanan. Hanya air kencing saja yang paling mungkin untuk diteguk untuk setidaknya menghilangkan dahaga di kerongkongan mereka. Entah apakah ini mereka lakukan atau tidak di dalam sana. Ditambah lagi kini di bawah kaki para tahanan ada jasad teman seperjuangan yang telah mendahului mereka. Perjalanan pun dilanjutkan. Hujan lebat di sekitar stasiun Klakah membuat sedikit penawar bagi panasnya gerbong saat itu. Ada salah satu celah kecil seukuran paku di sana yang digunakan secara bergantian untuk mendapatkan udara segar. Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar karenanya. Namun tetap saja pengap, lapar, haus masih tidak tertahankan. Beberapa di antara mereka sudah diam karena kehilangan kesadaran perlahan, atau diam untuk berdoa, berharap penderitaan ini akan segera berakhir secepatnya. Sesampainya di stasiun Probolinggo, suasana semakin mengerikan. Para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor gerbong. Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit, suara mereka sudah parau seperti tercekik namun masih berusaha berteriak. Itu adalah tenaga terakhir yang mereka punya. Langking kematian terdengar dari teriakan mereka. Suara yang lemah itu
satu persatu menghilang. Beberapa yang masih bertahan masih terus mencoba menggedor-gedor gerbong tersebut, meminta tolong dan memohon untuk dikeluarkan. Karena kini jumlah korban yang tewas sudah mencapai 30 orang. Para serdadu Belanda pun tidak peduli. Salah satu serdadu yang mengawal ketika itu pun berujar, "Biar saja mati semua, saya lebih senang seperti itu daripada ada yang masih hidup." Lalu tidak ada harapan. Mereka hanya bisa bertahan bersama, menunggu kepastian akan hidup mereka. Sepanjang perjalanan menuju Surabaya, suara para tahanan yang berteriak dan menggedor-gedor dinding gerbong masih terdengar. Bahkan ada yang mencakar-cakar sisi gerbong, menunjukkan bagaimana frustasinya kondisi saat itu. Lalu satu sama lain telah bercampur. Oksigen rendah dan tubuh mereka terus mengeluarkan keringat yang membuatnya semakin kehausan dan kehilangan kesadaran. Sekitar 15 jam tersiksa dalam gerbong maut itu, para tahanan pun tiba di stasiun terakhir, yaitu stasiun Wonokromo. Saat itu gerbong dibuka, ditemukan total korban yang tewas sudah menjadi 46 orang. Wow, bayangin kan, dalam gerbong ada 46 orang berdesak-desakan. Jadi ada 12 orang sakit parah, 30 orang lemas gak berdaya dan hampir hilang kesadaran, dan yang benar-benar dianggap sehat itu cuma 12 orang. Sisanya 46 orang itu mati. Wow. Saksi sejarah sekaligus lokasi terjadinya tragedi ini bisa kalian temui di Malang. Gerbong dengan kode GR10152 atau gerbong ketiga itu kini disimpan dengan rapi di Museum Brawijaya Malang yang dikelola langsung oleh TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat berhasil menelusuri dan menemukan keberadaan gerbong itu pada tahun 1967 di Yogyakarta. Gerbong itu kemudian dibawa ke Malang. Lalu, kemana 2 gerbong sisanya? Gak ada yang mengetahuinya. Diduga Belanda mencoba menghilangkan barang bukti kelakuan bejatnya itu. Sedangkan 2 gerbong yang dijuluki gerbong maut di Surabaya dan Bondowoso hanyalah replika dan bukan gerbong yang sebenarnya. Mungkin ada yang melihat jendela besar di bagian gerbong ini dan bingung kenapa nggak dibuka, ya kan? Jawabnya adalah karena ini gerbong barang. Akses membuka dan menutup hanya ada dari luar, ya kan? Jendela ini pun terkunci atau disegel dari luar oleh Belanda di kala itu. Jadi kalau kalian pernah berkunjung ke museum dan gerbong tersebut, kalian bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang para tahanan alami. Rasa pengap, sakit, panas, putus asa, dan membayangkan satu gerbong itu diisi oleh 30 orang selama 15 jam. Seolah kita bisa melihat adegan masa lalu itu di dalamnya. Demi menghormati para pejuang yang gugur itu, kemudian dibangunlah museum atau monumen gerbong maut lengkap dengan sekumpulan orang yang sedang bersiap berperang plus sebuah gerbong di belakangnya. Lalu gerbong GR10152 yang dipamerkan di Museum Brawijaya saat kejadian mengangkut 38 orang tahanan saat di stasiun Wonokromo. Pengawal dari Belanda membuka pintu gerbong dan memberikan perintah untuk keluar. Namun gerbong itu sepi. Tak ada satupun tahanan yang keluar. Dan setelah diperiksa,
ternyata gerbong tersebut ke-38 tawanan orang di dalamnya sudah tewas. Oke, jadi segini aja dulu dari Vina. Mungkin next episode-nya bakalan lebih seru lagi, lebih menegangkan lagi. Mungkin kalian berminat untuk mengunjungi monumen tersebut. Itu ada di Kota Malang tepatnya. Jadi kalian bisa searching aja. Di situ banyak cerita-cerita masa itu. Oke, jadi jangan lupa kalian tetap terus pantengin channel Vina. Nanti bakalan update terus.